Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Sobat Waras, jangan lupa untuk selalu dukung channel Pavel ya. Di like videonya dan bantu diviralkan. Dan bagi Sobat Waras yang belum subscribe, bantu juga untuk subscribe. Ya, hari ini kita akan bahas sedikit tentang Denny Sumargo yang sedang viral karena dia diruqyah oleh seorang ustadz ya. Nama ustadznya Ustadz Muhammad Faisal. Kenapa Denny Sumargo diruqyah? Ustadz ini melihat Denny Sumargo, katanya Denny Sumargo ini diikuti oleh jin sejak kecil. Lalu jin itu katanya nempel di lambung dan paru-paru. Sampai sekarang saya masih bingung gimana caranya jin nempel di lambung dan paru-paru. Ya, dan akhirnya singkat cerita, Denny Sumargo ini curhat ya dengan Ustadz ini. Lalu bagaimana cara mengatasinya ya? Ustadz ini bilang harus diruqyah. Akhirnya Denny Sumargo ya diruqyah ya oleh Ustadz Muhammad Faisal dalam podcast yang dibuat oleh Denny Sumargo ya. Dan ini adalah hal yang menarik sobat. Setahu saya bahwa Denny Sumargo ini adalah seorang Kristen, kalau saya nggak salah ya. KTP-nya adalah Kristen. Saya baca biodatanya, dia adalah Kristen. Ya, sebagai seorang Kristen sejati sebenarnya, kita bukan tidak percaya adanya setan. Ya, setan itu ada, nyata, real. Dan setan itu, iblis itu, firman Tuhan mengatakan adalah bapa segala dusta. Ya, jadi kalau Anda masih percaya setan, berarti Anda selalu didustai, ditipu oleh setan, karena setan itu adalah pendusta. Setan itu tidak pernah ya mau jujur, itu dusta. Dan tujuan setan hanya satu, supaya kita menolak, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, lalu katanya Denny Sumargo ini diikuti oleh jin ya sejak kecil, dan jin itu nempel di lambung dan paru-paru ya kawan-kawan ya. Kira-kira masuk logika Anda nggak? Ya, dan seharusnya Denny Sumargo sebagai orang Kristen, kalau dia Kristen sejati ya, firman Tuhan mengatakan roh yang ada padamu lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Dan setiap orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, di dalam hidupnya didiami oleh Roh Kudus. Dan otomatis kalau roh Allah ada dalam diri kita, roh setan itu pergi. Karena kenapa? Roh setan tidak mungkin menang melawan roh Allah yang hidup. Ya. Dan seharusnya Denny Sumargo, ya, kalau Anda sungguh-sungguh pengikut Kristus, Anda seharusnya tidak perlu percaya kepada omongan ustadz ini. Entahlah ya, apakah Denny Sumargo hanya acting supaya podcastnya ramai dibicarakan, atau memang Denny Sumargo sungguh-sungguh percaya dengan pernyataan ustadz ini, saya pun tak tahu. Tapi saya mau katakan sebagai orang Kristen, kita tidak perlu percaya dengan hal-hal seperti ini. Ya, memang setan itu ada. Dia akan berbentuk bermacam-macam rupa, jenis. Tetapi ingat, anak Tuhan tidak boleh takut kepada setan. Karena apa? Yesus beserta dengan kita, dialah Immanuel. Dimanapun kita pergi dan berada, Yesus beserta dengan kita. Dan sangat aneh dan heran, seorang Kristen seperti Denny Sumargo masih diikutin sama jin. Katanya jin itu ada menempel di lambung dan di paru-paru. Kawan-kawan, ini pelajaran penting bagi orang Kristen. Dan sebenarnya sebagai orang Kristen, ya, jangan mau memberi dirimu ya diruqyah seperti itu. Anda hanya perlu berdoa kepada Yesus Kristus. Ya, Anda perlu datang ke pendeta, minta didoakan. Dan menurut saya tindakan Denny Sumargo ini, entahkah itu dia hanya ingin naikkan rating atau dia sungguh-sungguhan, tetap tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak menunjukkan identitas sejati sebagai Kristen. Apakah Denny Sumargo adalah sejati anak Tuhan atau tidak, ya hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Tapi dari tindakan dia itu menunjukkan bahwa dia bukanlah anak Tuhan sejati. Ya.
Kalau dia paham kebenaran, seharusnya ketika ustadznya mengatakan begitu, bilang aja, Pak Ustadz, terima kasih untuk apa yang Anda katakan. Tetapi saya sebagai orang Kristen, ada Tuhan dalam hati saya, dalam hidup saya. Dan roh Tuhan itu jauh lebih besar dari roh apapun. Dan setan jin apapun telah dihancurkan oleh nama Yesus. Seharusnya kesempatan bagi dia di podcastnya untuk bersaksi tentang siapa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi entahlah, itu tidak dilakukan oleh Denny Sumargo. Malahan Denny Sumargo ya minta diruqyah oleh ustadz ini. Dan setelah diruqyah katanya, saya merasa plong, saya merasa bebas, saya merasa enteng. Wow. Apakah Denny Sumargo seorang Kristen sejati? Kalau saya melihat dari tindakan dia, dari buahnya, tidak. Makanya Denny Sumargo, Anda sebagai orang Kristen, ayo belajarlah tentang Yesus sungguh-sungguh. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ingat, roh yang ada padamu lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Kristus berkuasa atas hidupmu. Engkau telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Jadi Anda tidak perlu takut. Orang Kristen sejati tidak perlu takut dengan santet. Ya, tidak perlu takut ya untuk dengan segala macam hantu belau itu. Jangan takut. Dan orang Kristen ya berdoalah kepada Kristus Yesus. Jangan Anda minta doa sama ya orang lain yang tidak percaya kepada Kristus. Oke. Supaya Anda jangan mengatakan bahwa Pavel ini hoax melulu, saya akan tunjukkan kepada saudara informasi lengkapnya seperti apa tentang Denny Sumargo yang katanya ada jin yang mengikuti dia sejak kecil dan jin itu menempel di paru-paru dan lambu. Saya masih nggak bisa mikir gimana sih cara jin menempel. Ya, sobat, ini ya informasinya. Wah, kok tiba-tiba, sorry ya. Iya, saya harus buat video pakai HP saja karena laptop saya ini ya tidak ada dipakai, jadi saya harus pakai ini ya, pakai HP. Mudah-mudahan tetap jelas kawan-kawan ya, pesannya tetap sampai ya. Sobat Waras, jangan lupa untuk like, viralkan video ini ya, dan mohon untuk dukung terus ya pembangunan rumah ibadah, pelayanan Pavel Apalapa channel di pedesaan. Informasinya akan terus saya tayangkan di channel ini, dan Anda bisa lihat di deskripsi informasi bagaimana bisa membantu kami di sini. Oke? Ya, ini Denny Sumargo, sok ya katanya ya. Tahu ada jin yang nempel di lambung dan paru-parunya. Jin ya nempel di lambung dan paru-paru. Gimana caranya kawan-kawan ya? Ya, ini dimuat oleh Insert Live ya, Kamis 30 Juni 2022 kemarin ya, dimuat 14.40. Ini Denny Sumargo. Setahu saya dia seorang Kristen ya. Kalau dia bukan orang Kristen sih ya saya juga nggak akan komentar ya ketika dia diruqyah. Tapi karena dia seorang Kristen, saya memberi pesan kepada Anda, Pak Denny Sumargo, apa yang Anda lakukan, entahkah itu hanya untuk naikin rating atau betulan perbuatan itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena Anda sudah menduakan Tuhan. Anda meminta doa dari orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda meminta doa kepada orang yang tidak percaya kepada kematian Kristus. Anda meminta doa kepada orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Anda meminta doa kepada orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tindakan yang sangat-sangat tidak benar. Saya harap Pak Denny Sumargo bisa belajar, hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan datanglah kepada Yesus apapun masalah dan pergumulanmu ya. Jangan datang dong ya kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Ya. Ini Jakarta Insight Live. Denny Sumargo berbincang-bincang dengan Ustadz Muhammad Faisal di podcast Curhat Bang yang tayang pada Kamis 30 bulan 6 ya. Denny bersama Ustadz Muhammad Faisal membahas banyak hal ya dalam kesempatan tersebut. Namun hal yang menarik perhatian justru ketika Ustadz Muhammad Faisal secara mengejutkan mengungkapkan bahwa ada jin yang mengikuti Denny. Pernyataan Ustadz Muhammad Faisal itu terlontar usai Denny ya bertanya perihal ilmu hitam yang ada di sekitarnya. Ustadz Muhammad Faisal
menyatakan bahwa jin tersebut sudah mengikuti sejak Denny masih kecil. Tentu saja pernyataan Ustadz Muhammad Faisal itu langsung membuat Denny luar biasa terkejut. Sebenarnya bukan ilmu hitam, tapi lebih ke jin yang ikut dari kecil, kata Ustadz Muhammad Faisal kepada Denny dalam tayangan podcast Curhat Bang, ya, pada Kamis 30 bulan 6. Hah, serius? Gimana lihatnya? Sahut Denny. Ustadz Muhammad, ya, jadi Denny ini masih bertanya, ya, skeptis lah, ya. Kok gimana sih Ustadz bisa lihat loh, kira-kira begitu, ya. Jadi sebenarnya Denny tidak percaya gitu loh, ya, meragukan. Sehingga dia bertanya. Ustadz Muhammad Faisal lantas berusaha menjelaskan bagaimana bisa mengetahui ada sosok jin yang sudah mengikuti sejak Denny masih kecil. Hal tersebut diketahui Ustadz Muhammad Faisal ketika melihat garis tangan Denny. Sang Ustadz mengaku mempelajari ilmu tersebut saat berada di Mesir. Ini bukan ramalan loh ya, Mas. Ya, sorry. Aduh. Ya, ini bukan ramalan loh, Mas, ya. Kita lihat dari tanda-tanda, ada itu dari lekukan di bagian lambungnya. Kemudian di parunya. Jadi ada dilihat dari lekukan di bagian lambung, ya, kemudian dari parunya. Hihi, kelihatan semuanya, semua, ungkap Ustadz Muhammad Faisal. Ustadz Muhammad Faisal mengaku tak bisa menjelaskan lebih detail mengenai sosok jin tersebut. Ia pun menyarankan Denny untuk melakukan ruqyah. Jadi ketika dia mengatakan ada jin di lambung dan paru-paru, ya, lalu ia menyarankan Denny untuk melakukan ruqyah. Nggak tahu apanya, saya nggak tahu. Lebih tahu kalau nanti mungkin di ruqyah, ujar Ustadz Muhammad Faisal. Tanpa basa-basi, Denny langsung menerima tawaran Ustadz Muhammad Faisal untuk melakukan ruqyah. Ayo ruqyah, nggak apa-apa, sahut Denny. Ya, jadi Denny aja, ayolah ruqyah kalau gitu. Denny akhirnya melakukan ruqyah dengan bantuan dari Ustadz Muhammad Faisal yang membacakan ayat-ayat suci Quran. Bayangkan, Denny yang katanya orang Kristen, apakah dia Kristen sungguhan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi dari buahnya kita lihat bahwa dia bukan Kristen sejati. Ya, lalu tapi itu urusan Denny lah dengan Tuhan. Ya, saya sebagai orang Kristen hanya mengomentari anak Tuhan tidak boleh seperti ini. Lalu Ustadz Faisal ini membacakan ayat-ayat suci Quran. Denny lantas mengaku tubuhnya jadi terasa lebih ringan usai melakukan ruqyah. Ia pun sempat bertanya perihal keberadaan ilmu hitam di tubuhnya. Namun Ustadz Muhammad Faisal, ya, berujar tak ada ilmu hitam di tubuh Denny. Enggak ya, enteng gitu, lebih tenang. Jadi ada hitamnya? Tanya Denny. Enggak sih, bukan ilmu hitam, jawab Ustadz Muhammad Faisal. Nah, itu kawan-kawan yang ingat ya, orang Kristen, Anda kalau mau mengalami ketenangan hanya kepada Kristus. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, menurut saya sayang sekali ketika Denny sebagai anak Tuhan tidak bisa menunjukkan identitasnya di hadapan seorang ustadz. Justru dia mengikuti perkataan ustadz itu, dia diruqyah, dibacakan ayat-ayat Quran, itu sih hak pribadinya Denny ya. Tetapi kalau kita mau mengambil teladan dari ini sebagai orang Kristen, ini sama sekali tidak memberikan teladan yang baik. Ini sama sekali Denny tidak bisa menunjukkan identitasnya. Kita toleransi sih toleransi, tapi toleransi tidak harus seperti ini juga menurut saya. Apa tanggapan Sobat Waras? Ya, apakah saudara setuju dengan apa yang saya katakan? Atau saudara tidak setuju? Nggak apa-apa. Silakan Anda berikan komentar yang waras. Tetapi saya mau katakan sebagai anak Tuhan tidak boleh Anda diruqyah seperti itu. Anda kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, doa sendiri. Minta kepada Tuhan Yesus. Atau Anda bisa cari rekan
atau cari hamba Tuhan, cari pendeta untuk didoakan. Curhat atas apa yang Anda alami. Ya, begitu kawan-kawan, tentunya Yesus sangat sedih ketika melihat anaknya justru minta didoakan oleh orang yang menyangkal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedih rasanya saya melihat kualitas anak Tuhan seperti ini. Saya berharap kawan-kawan viralkan video ini. Semoga video ini didengar oleh Denny Sumargo. Anda orang yang sangat berpotensi, talenta, ya. Dan sampai saat ini setahu saya Anda masih seorang Kristen secara KTP. Tapi sepertinya apa yang Anda buat hari ini, ya, apa yang Anda buat di podcast itu sangat menyedihkan dan tidak menjadi berkat. Ya, tidak menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Mungkin umat seberang, umat X ya senang, ya, bahkan mereka berharap anak untuk menjadi seorang mualaf. Tapi itu adalah hak Anda. Tapi saya berkomentar sebagai anak Tuhan, dimanapun Anda berada, ini tidak bisa menjadi contoh. Toleransi itu boleh-boleh saja, tetapi toleransi tidak kebablasan seperti ini. Oke, gitu aja dari saya, Sobat Waras. Bantu viralkan ya, bantu subscribe bagi yang belum subscribe. Ya, bantu like dong video ini. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan memberkati, dan salam.